1 halaman 2. Bab 1 itu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yaitu pada topik 1 bagian tubuh tumbuhan. Coba sebelum ibu dimulai, pada bab 1 itu terdapat sebuah percakapan ya. Coba siapa yang mau belajar dulu percakapannya? Coba Fana sama Putra. Sudah, Res. Fana sama Putra dulu. Kami suka sayuran beda. Aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sayur, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, bagus. Coba perhatikan percakapannya di sini. Kamu suka sayuran tidak? Katanya, suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Selanjutnya, aku pernah baca katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Jadi tumbuhan itu sangat penting untuk kita. Pada bab 1 itu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan selain manusia apa lagi? Hewan juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup. Bila dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi, coba perhatikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang nomor pertama itu adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Terus yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses bagi makhluk hidup. Yang terakhir itu adalah membuat simulasi penggunaan badan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Itu merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba dibuka selanjutnya. Topik A itu tentang bagian tumbuhan. Di situ ada lagi percakapan ya. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ya, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Kata ibunya. Terus, Mia, karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Jadi fungsinya akar di sini adalah apa? Menyerap air dari tanah. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki. Kalian mempunyai tangan dan kaki? Ya. Coba
itu ada daun. Apa fungsinya daun? Nah, fungsinya daun di sini yaitu tempat tumbuhan, membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Itu yang nomor 4, bagian tumbuh-tumbuhan. Yang nomor 5 itu ada buah. Fungsinya buah di sini yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itu merupakan beberapa bagian tumbuh-tumbuhan serta fungsinya. Coba siapa yang tahu fungsi dari akar itu apa? Putra, fungsi dari akar. Bagus. Fungsinya batang. 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 Bagus. Yang ketiga itu ada bunga. Apa fungsinya bunga? Coba Alia. Fungsinya bunga. Selain itu ada daun. Apa fungsinya daun? Yuk Zaki. Coba ulangi lagi dengan suara yang lantang. Nah, terus yang terakhir itu ada buah. Apa fungsinya buah? Ibar. Coba ibar. Ada semangat yang ibar. Nah, bagus. Itu merupakan fungsi dari beberapa tumbuh-tumbuhan. Sekarang di situ ada refleksi, ada beberapa pertanyaan. Coba perhatikan di halaman 5. Pertanyaan pertama, apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Siapa yang tahu nomor 1? Coba Fata, yang silakan Fata. Bagus. Jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, selain itu ada daun, bunga, dan buah. Terus yang nomor 2, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Nomor 2. Ayo Putra, nomor 2 Putra. Nah, jadi bagian tumbuhan yang berperan hidup dan melindungi diri yaitu ada akar dan batang. Selain batang ada duri. Soal yang nomor 3, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Alia. Nah, jadi yang berperan untuk tumbuh itu ada akar, batang,
yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Jadi jika akar itu dipotong, maka tanaman itu akan mati. Terus di akar tunggal itu memiliki akar utama dari bakal batang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada akar utama tumbuh akar dalam yang ukurannya lebih kecil. Itu merupakan di akar tunggal. Sedangkan di akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Itu merupakan tentang akar serabut. Coba macam-macam akar ada berapa? Ada dua. Yang pertama akar tunggal, yang kedua akar serabut. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut. Coba dibuka di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu terdapat gambar apa? Ada gambar wortel. Nah contohnya seperti gambar itu ya, gambar wortel. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Sebenarnya kalian kalau memakan wortel itu berarti memakan akar. Itu contoh yang pertama pada tanaman apa? Pada tumbuhan apa? Wortel. Terus selanjutnya di bawah itu merupakan tumbuhan apa? Ada singkong. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Itu merupakan yang kedua, contoh yang kedua. Terus yang ketiga selanjutnya di halaman 7, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita disebut dengan tanaman apa? Umbi. Bagus. Wortel dan singkong adalah contoh umbi. Kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Jika kalian melihat tanaman seperti pada gambar di sini, itu merupakan tanaman apa? Umbi batang. Dan selanjutnya itu tentang bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya ya. Dan sekarang manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, pada gambar pertama itu menjelaskan tentang sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua
ketiga, bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Coba ibu akan ulang lagi. Akar ada berapa macam-macam akar? Ada dua. Yang pertama akar, yang kedua terus bagian tubuh tumbuhan ada apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah. Bagus, sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, coba ibu akan suruh satu siswa ya. Nah, coba sebutkan bagian tubuh tumbuhan. Ayo, bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan, sebutkan bagian tubuh tumbuhan. Ada apa